Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita gali salah satu tipe kepemimpinan strategis dari buku Leading with Strategic Thinking itu ya. Yang tipe direktif. Fokusnya kan katanya soal mendorong strategi lewat struktur dan proses. Tapi gimana sih esensinya? Sering dianggap kaku banget kan tipe ini? Iya itu persepsi umum sih, tapi mungkin kurang pas ya. Intinya tuh mereka lihat organisasi itu kayak sebuah sistem. Sistem yang dirancang dengan cermat gitu. Mirip mesin presisi lah. Tujuannya ya buat eksekusi strategi yang disiplin, tata kelola yang kuat. Mereka itu kayak arsiteknya sistem gitu, biar efektif mencapai hasil. Arsitek sistem, oke. Menarik. Kalau contohnya siapa aja tuh menurut sumber Anda? Ada nama-nama besar yang disebut nggak? Ada buku Anda nyebut beberapa, kayak Jack Welch waktu di GE, terus Alan Mulally pas benahin Ford, bahkan ahli strategi militer kayak Eisenhower atau Napoleon juga disebut. Ciri khasnya yaitu pendekatan sistematis dan sangat terstruktur. Oke. Jadi fokus utamanya memang membangun sistem itu ya? Gimana cara mereka melakukannya secara konkret? Tepat. Jadi mereka itu secara metodis gitu mengidentifikasi apa sih pengungkit utama kesuksesan. Faktor-faktor krusial yang dorong nilai lah. Bisa jadi efisiensi operasional, inovasi produk, atau mungkin kepuasan pelanggan. Nah, terus mereka bangun struktur dan proses di sekitar pengungkit itu. Misalnya nih, kalau efisiensi operasional jadi kunci, ya mereka bakal rancang alur kerja yang detail, metrik yang ketat di lini produksi. Intinya yaitu merancang sistem untuk hasil. Oke. Jadi jelas bukan sekedar kasih perintah aja ya. Sumber Anda kan menguraikan 5 tindakan kunci itu. Coba kita bedah satu-satu. Pertama, menetapkan arah. Ini bedanya apa sama sekedar punya visi? Nah, ini lebih dari sekedar visi ya. Mereka itu menerjemahkan visi jadi tujuan yang sangat jelas, plus prinsip panduan operasionalnya. Jadi nggak cuma mau ke sana, tapi juga gimana caranya ke sana. Seringnya pakai kerangka kerja formal, kayak balance scorecard. Nah, itu sumber Anda sebut populer kan? Karena bisa ubah visi abstrak jadi metrik konkret. Terus ada juga proses yang jelas banget. Biar semua tahu arah dan cara mencapainya ya. Oke. Nah, setelah arahnya jelas, langkah berikutnya menyelaraskan organisasi. Ini soal struktur tim dan semacamnya. Betul, ini mencakup desain struktur organisasinya, definisi peran dan tanggung jawab yang harus jernih banget, terus bangun akuntabilitas yang tegas. Sumber Anda tuh menekankan kelihayan mereka menjaga batasan ini, penting ini. Iya ya, batasan yang jelas. Bahkan atau terutama pas situasi lagi sulit gitu, batasan yang jelas ini penting banget buat eksekusi. Batasan jelas memang penting ya buat akuntabilitas. Tapi apa nggak ada risiko ini malah bikin silo antar departemen? Atau menghambat kelincahan gitu? Itu risiko yang valid kalau nggak dikelola dengan baik ya. Tapi pemimpin direktif yang efektif itu biasanya juga bangun proses lintas fungsi. Tapi ya terstruktur juga di dalam sistem mereka buat mastiin kolaborasi tetap jalan, tapi di koridor yang jelas. Nah ini nyambung ke poin berikutnya, memotivasi orang lain. Ini nih bagian yang sering disalahpahami. Seolah-olah struktur itu ya udah nggak perlu motivasi. Nah, ini dia. Justru ini yang menarik. Gimana caranya pendekatan yang kesannya dingin atau sangat terstruktur ini bisa memotivasi orang? Justru di sini kelihatan cerdiknya mereka. Mereka itu sadar banget apa yang bikin orang bergerak, terus mereka pakai pendekatan yang disengaja. Insentif, baik formal maupun informal, itu dirancang buat dorong perilaku spesifik yang dukung strategi. Jadi bukan cuma pemanis gitu ya, tapi ya bagian dari desain sistemnya. Buku Anda kan kutip studi Aon Hewitt tuh yang nunjukin gimana pemimpin tipe ini kalau efektif justru bisa nanamin rasa purpose, rasa punya tujuan yang kuat. Karena arahnya jelas, kontribusinya jelas. Oh, jadi motivasi pun didesain ya, bagian dari sistemnya. Oke, terus pastinya mereka perlu memantau kinerja. Gimana caranya? Lagi-lagi terstruktur. Alat kayak balance scorecard tadi tuh dipakai buat lacak berbagai indikator, finansial, non-finansial. Tapi yang menarik nih dari sumber Anda, mereka nggak cuma pantau metriknya, tapi juga efektivitas alat ukur itu sendiri. Wah, sampai segitunya ya? Iya, mereka waspada gitu, takutnya ada blind spot atau mungkin metriknya udah nggak relevan lagi sama kondisi sekarang. Memantau alat ukurnya juga, detail banget ya. Dan tindakan terakhir?
melakukan intervensi dan penyesuaian. Kapan nih mereka turun gunung? Pas data pemantauan nunjukin sistemnya mulai goyah atau nggak menghasilkan hasil yang diharapkan, mereka nggak ragu tuh buat intervensi langsung. Sumber Anda kasih contoh bagus, kayak Pangkalan Udara Minot yang lakukan stand down total, semua berhenti buat nanemin kesadaran isu penting. Atau Starbucks yang dulu pernah tutup ribuan toko buat latih ulang barista, demi konsistensi kualitas, itu kan tindakan tegas ya? Iya ya, tindakan tegas. Untuk kalibrasi ulang sistem atau ya kirim pesan kuat lah tentang signifikansi sesuatu? Kalau dengar semua ini, struktur, proses, intervensi, memang bisa terkesan sangat top-down ya. Tapi tadi Anda bilang, ini bukan sekedar memberi perintah. Sama sekali bukan. Itu kesalahan umum banget, nyamain direktif sama otoriter. Sumber Anda negasin kok, mereka itu habiskan banyak waktu buat mendorong semangat dan memotivasi. Sama kasih arahan. Fokusnya itu bangun dan rawat sistem yang jalan efektif, bukan ngontrol orang per orang secara mikro gitu. Oke, jadi jelas ya, tipe direktif ini punya kekuatan luar biasa dalam hal eksekusi, pencapaian hasil lewat keteraturan. Nah, apa artinya ini buat Anda, pendengar kami? Kekuatan mereka dalam menciptakan kejelasan ya, struktur, proses buat capai tujuan strategis itu memang ciri khasnya. Sangat berharga itu. Tapi ini juga sekaligus memantik satu pertanyaan reflektif yang relevan banget sekarang ini. Di tengah dunia yang perubahannya makin cepat, makin nggak terduga kayak sekarang, gimana caranya seorang pemimpin tipe direktif bisa menyeimbangkan kebutuhan vital akan struktur dan prediktabilitas itu dengan keharusan untuk tetap lincah, fleksibel, dan adaptif. Menjaga mesin tetap presisi, tapi juga bisa belok cepat pas perlu. Nah, itu tantangan menarik untuk Anda pikirkan lebih lanjut.